Oke, Bapak Ibu, ini saya share ulang untuk materi kompre ya. Ini adakah teman-teman kita yang menginvite ulang? Oh, ini Pak Furkon. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi kisi-kisi instrumen yang pernah diupload oleh Bu Filia itu seperti ini. Ini dirangkum ya. Kita dari kelompok A itu sudah merangkum, mencatat lah. Saya juga punya catatan, tapi ini tadi yang buatkan Bu Evi. Nanti biar Bu Evi yang bisa membantu menjelaskan ya. Intinya kita coba bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ini hal-hal yang harus kita lakukan ya. Hal-hal yang harus kita lakukan. Jawaban tegas, jangan grogi. Wes, itu. Intinya kita perlu memprepare kegiatan kompre agar tidak di tengah jalan kita haus atau kita gugup gitu, kita rileks saja. Plus kalau bisa kita persiapkan alat tulis kertas buat contekan. Nah, contekan di sini berisi apa itu namanya? RPP Bapak Ibu. Jadi di RPP nanti silakan ditulisi itu di RPP KD ini di C berapa, KD ini di C berapa, indikator ini di C berapa, itu dibuat kerpean. Karena itu penting sekali. Kemarin saya ditanya kayak gitu, saya tidak bisa jawab. Kemudian berkaitan dengan pengembangan indikator berdasarkan KD. Nah, sebisa mungkin indikator kunci dan pengayaan. Jadi mestinya gini Bapak Ibu. Indikator kunci itu ya kompetensi yang dituntut atau kata kunci yang ada di dalam KD. Misalnya kalau KD itu mencermati sifat-sifat bunyi, oh berarti indikator kuncinya mencermati gitu. Nah, di indikator jenengan itu mau pakai mencermati atau dinaikkan levelnya, silahkan, monggo, tidak apa-apa. Cuma kemarin Bu Filia sudah memberikan contoh cara jawabnya. Misalnya, indikator KD di tempat saya itu C2. Indikatornya kok C4 misalnya. Kan nggak nyambung itu. Nah, itu kemarin diminta kalau seperti itu, kita menjawabnya, kita menaikkan level indikator kunci ke indikator pengayaan. Karena kita sesuaikan dengan karakter anak-anak yang ada di sekolah kami. Karena anak-anak di sekolah kami bla 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 seperti itu. Nah, kemudian juga dikarenakan faktor tuntutan abad 21 bahwa anak harus seperti ini gitu. Maka dari itu KD indikator kunci kita naikkan ke indikator pengayaan. Nah, itu kalau kalau KD Bapak Ibu dan indikatornya nggak sinkron. Misalnya C2 kok jadi C4, itu kan sudah hot. Lah yang tidak boleh adalah di KD itu udah C3 misalnya ya. Di indikator jenengan C1, lah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu kalau kata Bu Filia harus diganti. Tuh. Kemudian indikator pengayaan, tuntutan kompetensi lebih dari, oke sudah ya. Indikator pendukung, tuntutan kompetensi kurang dari tuntutan, oke ini tidak masalah. Berikutnya, yang kedua, jika kebetulan yang digunakan indikator pendukung, nggak begitu kelihatan, maka diberi argumen yang jelas. Misalnya, Bapak Ibu itu indikatornya KD-nya C2, ini kok C1. Ya, ini kan berarti kan dia turun. Turun itu berarti ya. Berarti baik Bapak Ibu, saya masih menggunakan indikator pendukung atau prasyarat karena saya sesuaikan dengan karakteristik di sekolah saya agar lebih mudah memahami indikator kunci dan seterusnya. Nah, ini kalau turun. Tapi kemarin Bu Filia bilangnya berarti kalau gini tidak hot seperti itu. Nah, nanti monggo lah pribadi kita masing-masing mau kita samakan atau mungkin kita naikkan. Nah, kalau bisa jangan turun. Kemarin Bu Filia bilangnya begitu. Kemudian penguasaan materi kunci apa ya? dalam Bu. Sebaiknya indikator kunci. Iya, minimal itu, minimal. Kemudian, nah ini penguasaan materi ajar guru. Cari sebanyak mungkin informasi berkaitan dengan materi ajar. Contoh, saya kemarin materinya tentang sifat-sifat bunyi, tentang keragaman dan alat musik kan seperti itu. Nah,
saya harus menguasai materi itu. Kemarin saya ditanya ke Bu Filia saat simulasi, coba jelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Saya menjelaskan bla 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 bla. Terus ditanya lagi, itu kan ada sifat-sifatnya. Coba dikaitkan dengan alat musiknya seperti ini. Nah, itu kita harus bisa menjawab, Bapak Ibu. Jadi wajib kita memahami materi itu seutuhnya. Jangan sampai ditanya, jenengan misalnya bahas bagian-bagian telinga. Ditanya itu, gendang telinga itu berfungsi untuk apa ya? Untuk apa ya Bu ya? Ayo untuk apa Bu dosen? Nah kan nggak mungkin kayak gitu. Nah jadi usahakan kita harus tahu tentang materi yang kita ajarkan itu. Nah itu intinya tentang karakter dosen masing-masing. Ada dosen yang mungkin ritik nakoni kayak gitu, ada mungkin yang juga nggak nanyai kayak gitu. Tapi ini ada instrumennya. Ada instrumennya. Jadi pasti akan ditanyakan seperti itu. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan teori. Nah, ini saya kemarin yang berdek ini. Ditanya saya tidak bisa jawab. Ini sudah dirangkumkan sama Bu Evi. Nanti misalnya ketika kita berbicara masalah teori belajar yang digunakan dalam RPP itu apa aja? Misalnya dalam kognitif itu kita pakainya Piaget, kita pakainya Brunner. Seperti misalnya saya pakai kartu cerita itu kalau teorinya tentang simbolik itu dari siapa? Nah, kayak gitu. Nanti ditanya sifatnya seperti ini. Coba Bapak Ibu tunjukkan teori manakah yang menunjukkan ini di kegiatan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan. Nah, caranya buat kerpean tadi itu di RPP yang Bapak Ibu guru print itu diorek-orek aja. Ini teori ini bagian gini, yang paling mudah kan konstruktivisme ya. Itu di pendahuluan, artinya kita menggali pengetahuan awal siswa untuk dikaitkan ke pembelajaran yang hari itu kan gitu. Nah, itu ditulis itu di RPP, teori ki jenenge sopo, teori ki sopo gitu. Nah, tadi Bu Evi juga seperti itu waktu simulasi, sangat bagus sekali. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mencari sendiri ya untuk teori-teorinya dan file ini nanti saya kirimkan ke grup. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa sembari memprepare masing-masing lah gitu. Ini masalah teori ya. Kemudian ini yang catatan penting. Saya nyatet kemarin. Misalnya ini tentang teori pembelajaran, ya, teori model pembelajaran. Nah ini, ya, metode digunakan dalam LPP atau model pembelajaran. Misalnya saya nih, Mas Perdana menggunakan model pembelajaran apa? Oh ya Bu, discovery learning. Ya. Nah, coba jelaskan tentang discovery learning. Lah itu kita harus bisa menjelaskan. Discovery learning itu model pembelajaran yang seperti ini. Nah, kemudian di dalam pembelajaran nanti seperti ini didukung oleh teorinya ini. Karena sesuai dengan karakter siswa. Kemudian ditunjukkan lagi di KD misalnya nih ya. Discovery learning itu kan kemampuan anak untuk menemukan ya atau untuk apa ya maksudnya ya. Menemukan konsep, menemukan hasil, menemukan produk uji coba percobaan. Nah, itu ditunjukkan di KD. Itu sebagai puncak jawaban. Ya Bu, ini ditunjukkan di KD ini keterampilan anak-anak menyusun laporan hasil penelitian. Nah, itu udah data pendukung paling puncak untuk discovery learning. Jadi nanti jawabnya kalau model pembelajaran itu dikaitkan dengan kebutuhan siswa, sekolah, karakter anak-anak, serta ditunjukkan dalam KD. Itu penting, Bu. Jangan sampai kita menjawab, ya karena PBL itu bagus. Loh, bukan seperti itu. Semua model pembelajaran itu bagus. Nah, tapi kan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dengan kebutuhan siswa-siswi karakter peserta didik. Cara jawab gitu. Jangan sampai kita ngomong, ya karena PJBL bagus Pak. Nah, itu bahaya nanti. Usahakan kalau jawab, model pembelajaran yang kita gunakan ini Bapak karena kita sesuaikan dengan karakter siswa. Di tempat kami karakter siswa seperti ini gitu. Nah, ini ditunjukkan dalam KD pelajaran ini, yang ini ya seperti itu. Oke ya. Kemudian untuk masalah media pendukung TPACK-nya bagaimana? Nah, ini kita bisa menjelaskannya. Oh ya Ibu, untuk TPACK itu kita nanti dalam proses pembelajaran sudah menyampaikan LKPD-nya dalam bentuk berbasis IT menggunakan Google Form kah atau worksite atau tetek bengek Microsoft
apalah itu, macam-macam itu, terus kemudian bahan ajar kita buat dalam konsep flipbook, Bu. Untuk materinya juga kita buat video pembelajaran. Nah, itu sudah termasuk dalam TPA CK. Nah, usahakan di RPP Bapak Ibu, oke ya, kalau ada media pendukung, misalnya di kegiatan pembelajaran ya, guru memutarkan video pembelajaran. Lah itu linknya dituliskan sekalian. Oke ya, linknya dituliskan sekalian. Soalnya punya saya juga belum tak edit itu. Itu kata Bu Vila itu penting karena itu sebagai produk TPACK dalam bentuk dokumen. Itu masalah TPACK. Nah, kemudian masalah pedagogik udah ya tadi ya, masalah teori tetek bengek itu yang saya juga agak mudeng itu. Nanti kita belajar sendiri-sendirilah. Kemudian yang kelima, menampilkan cuplikan pembelajaran paling kreatif, inovatif yang muat TPACK. Nah ini kita melakukan kegiatan pembelajaran dalam waktu durasi sekian menit. Oke, usahakan nanti di kompre itu kita simulasinya sendiri loh, jadi Bapak Ibu, teman-teman itu nggak bisa nganu loh ya. Jadi misalnya, oke Heru coba gimana kabarnya? Oh iya bagus, sehat ya keadaannya ya. Sudah makan belum? Oh iya bagus sudah gitu. Jadi kita tanya sendiri, jawab sendiri. Usahakan pengelolaan waktu itu kita jaga. Ya, kita jaga jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan. Kalau 10 menit ya usahakan kita ya paling tidak 12 menit lah. 10 menit lah. Harus sudah selesai. Usahakan Bapak Ibu fokus di kegiatan inti. Ya. Fokus di kegiatan inti. Kita untuk pendahuluan penutup tidak usah terlalu banyak. Yang penting pembelajaran inti itu. Bagaimana kita mengaitkan TPACK-nya, bagaimana sintaks pembelajarannya, interaksinya seperti apa, itu yang penting. Nah, kemudian terkait masalah instrumen penilaian. Nah, ini nanti juga usahakan di PowerPoint Bapak Ibu itu nanti dibuat hyperlink. Jadi misalnya Bapak Ibu menjelaskan, oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah kita cukupkan ya. Anak-anak nanti bisa mencoba untuk mengerjakan evaluasi. Nah, itu kan udah ada linknya itu. Di PowerPoint diklik aja nanti otomatis keluar gitu. Sama disajikan data hasil anak, misalnya simulasi mengumpulkan LKPD. Oh ya ini, wah ini bagus ini. Gilbert sudah mengumpulkan hasil belajarnya nih, coba lah di situ nanti dibahas kalian. Itu boleh, enggak apa-apa. Yang penting durasi jangan sampai terlalu lama. Nah, kemudian yang terakhir, jurnal terkait model pembelajaran, media pembelajaran yang kita pakai, penilaian yang kita gunakan. Misalnya saya kemarin, nanti dosen akan menanyakan dosen, Bapak, Ibu, coba Bapak Perdana jelaskan mengapa Bapak Perdana menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk perangkat pembelajaran yang ini gitu. Nah, itu kita mencari data pendukung. Iya, Bapak, dikarenakan ini sesuai dengan karakteristik anak, didukung juga dengan hasil penelitian yang kita ambil dari jurnal ini, yang dilakukan oleh ini, dengan judul ini, pada kelas ini, dengan hasilnya seperti ini. Nah, itu kita sampaikan, kita utarakan. Seperti itu. Yang terakhir, kita membuat kesimpulan dari jurnal itu bagus Bapak Ibu, Bapak dosen, karena bisa seperti ini, maka kami gunakan sebagai referensi untuk kami memilih model pembelajaran discovery learning. Nah, seperti itu. Aduh, watuke mantep. Kemudian di dalam nanti praktek untuk apa namanya TPACK, usahakan Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak slide. Ya. Artinya kalau misalnya satu slide itu bisa untuk 2 kegiatan, ya udah, tidak usah banyak-banyak slide-nya. Karena kalau banyak slide, otomatis nanti Bapak Ibu akan terkejar, duh, iki urungi. Oh, iki ikut cepet, nanti bingung Bapak Ibu. Jadi slide-nya dibuat simpel aja. Nek bisa, langsung dibuat hyperlink. Atau kita mengakses, misalnya kita klik LKPD, keluar LKPD. Kita klik apa, keluar apa. Jadi nanti kita praktek, kita close, share screen-nya kita hentikan, kita share screen lagi. Kita hentikan, kita share screen lagi. Kita hentikan, lah itu nek bisa dikurangi. Mengapa demikian? Karena nanti membuat Bapak Ibu jauh lebih ngeredek.
Aduh kok gak metu-metu ya. Nggak mungkin toh kita bilang gini, nyuwun sewu Bapak, sudah muncul belum? Malah kan nggak mungkin toh. Wong kita kan lagi praktek kompre, lagi praktek mengajar. Masa kita, Bapak sudah muncul belum? Nah, kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu, usahakan semua data pendukung perangkat pembelajaran Bapak Ibu itu di-link-kan, di-hyperlink. Gitu ya. Jadi diklik misalnya Bapak Ibu menjelaskan masalah eh, LKPD. Oke, anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan seperti ini ya. Anak-anak bisa coba mengakses LKPD. Nah, ini Bapak praktekkan ya, diklik keluar LKPD. Selesai itu di-close. Udah gitu. Jadi jangan kita stop screen, kita screen lagi. Nanti stop screen, screen lagi. Nah, itu bisa dihindari. Karena itu nggak akan efektif. Nanti membuat Bapak Ibu dredeg malah. Apalagi yang biasa terkendala masalah sinyal. Oke, kiranya dari saya seperti itu. Bu Evi, ada tambahan enggak, Bu? Sebelum ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo, Bu Enggak, Evi. Pak, itu sudah cukup, Pak. Yang penting tadi betul untuk simulasi mengajar karena hanya 10 menit, maka teman-teman pilih saja slide-slide yang memang digunakan dan dibutuhkan benar-benar yang menarik, pembelajaran yang menarik, yang di situ sudah memuat TPACK-nya, sudah memuat tentang inovatifnya. Itu tadi. Kalau saya tadi karena slide yang model full, maka lebih dari 20 menit. Tapi bagus kok. Gitu, teman. Kita tetap aja telat. Ya. Oh ya, sebelum ada pertanyaan ya, mohon maaf ini, saya potong lagi, Bu. Pengalaman tadi dan kemarin, itu nanti Bapak Ibu datang ke waiting room, ketika udah sesinya ya, masuk, yang diminta pertama kali, bukan mengajar loh, deh. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu, kita nanti masuk ke itu room untuk kompre, kita nggak diminta pertama kali untuk mengajar, tidak. Paham, J? Tapi nanti kita akan ditanya terlebih dahulu. Itu Bu Vila udah jelaskan kemarin. Akan ditanya masalah KD-nya gimana, indikatornya bagaimana, teorinya seperti apa, modelnya seperti apa, gimana. Nah, setelah itu nanti kita baru diminta untuk mengajar. Gitu ya Bu Valen ya? Yang bahaya yang Ya, Pak. pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau Sesuai kita urutan CP1 itu. Jadi dari mulai CP2 nanti sudah ditanyakan tentang indikator kaitannya dengan kompetensi dasar. Jadi nanti kita jelaskan bahwa KD Bahasa Indonesia ini ada di C3, sedangkan indikator di C4 misalnya seperti itu. Nanti terus ditanya, kenapa kok dinaikkan? Seperti itu. Kalau tadi saya seperti itu sih. Kenapa kok dinaikkan? Jawabannya ya seperti yang sudah diutarakan Pak Perdana tadi. Karena disesuaikan dengan karakteristik siswa, pokoknya jauh. Oke. Terus lanjut ke CP3 dan seterusnya. Baru nanti kalau sudah silakan sekarang disimulasikan cuplikan pembelajaran. Oke, siap. Untuk Ya, oke, pembelajarannya. matur suwun, Bu. Itu saja sih Oke. kayaknya informasi yang kita dapatkan ya Bu Fevi ya Pak Furkon, Bu Asmi dan kawan-kawan di grup A. Kelihatannya sih simpel. Kelihatannya simpel. Tapi ternyata waktu praktek kita ndredeg ya Bu ya. Ndredegnya itu ya karena Iya. saya yang pertama kemarin saya nggak tahu apa-apa, tiba suruh praktek setengah jam, suruh ngedit apa, saya nggak mudeng gitu. Oke Bapak Ibu, itu tadi masalah kompre. Monggo ada yang ditanyakan enggak? Kalau bisa saya jawab, tapi kalau tidak bisa, saya catat di kertas, besok saya tanyakan ke Bu Filia. Nanti jawabannya saya taruh di grup kita. Oke. Monggo, ada yang mau ditanyakan enggak? Halo? Ada? Kalau enggak ada kami akhiri loh. Kak Jenya sebelahnya ini dikasih Pak keterangan, ini jawabnya ini gitu. Walah, nah itu abot Bu. Ini sebenarnya Kan udah ini untuk sebenarnya untuk anu apa buat untuk apa? Oh ini nanti kan untuk sebenarnya ini tuh biar udah jawaban tahu loh Bu. toh. Ya? Ini tuh sudah jawaban Bu sebenarnya. Nanti yang paling Ini. nah, itu jenengan akan ditanya mengenai indikator dan KD. Udah. Ini udah jawaban ini loh, misalnya ini.
Jika kebetulan indikatornya itu KD-nya itu C2, tiba-tiba indikator jenengan C1 itu kan turun, itu berarti nggak HODS. Nah, kita jawabnya jangan, oh iya ya Bu ya, salah ya. Nah, itu tidak. Jawabnya seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya masih menggunakan indikator pendukung dikarenakan kita sesuaikan dengan bla bla bla. Seperti itu. Ini cara jawabnya seperti ini. Lah, untuk masalah teori-teori, ya itu Bapak Ibu semua harus bereksperimen sendiri. Misalnya, kalau teori tentang belajar bermakna, itu menurut Ausubel. Itu bagaimana toh menurut Ausubel, pembelajaran bermakna itu ya proses mengaitkan informasi yang nanti akan diolah dikaji oleh anak sendiri dan anak akan mendapatkan pembelajaran yang lebih mudah mereka pahami. Nah, di mana itu bisa ditunjukkan dalam teori belajar bermakna? Oh iya Bapak, itu bisa dilihat dalam proses pembelajaran sintaks bagian ini ya kayak gitu Bu nanti Bu. Itu. Jadi itu kreativitas kita kalau jawab. Itu. Ini saya jelaskan tambah bingung apa tambah mumet ya? Tambah bingung, Pak. Iya, memang kompre itu masih bingung, Bu. Saya kemarin jelasin juga bingung kok. Tambah wedi, Pak. Kita harus praktek sendiri memang. Apa di kelas B, di kelas C nggak dipraktekkan? Belum. Oh, belum ya. Aduh, nek gitu ya bingung aku jawabnya. Kalau kemarin, gimana Bu Valen? Itu loh Pak Perdana, mungkin teman-teman disarankan untuk tentang yang pembelajaran tadi juga bisa belajar sendiri, jadi sambil praktek sendiri gitu loh, ngomong sendiri di depan cermin atau gimana, terus dihitung untuk waktunya 10 menit misalnya. Ya, jadi itu bisa itu Bu dipraktekkan latihan sendiri. Latihan sendiri itu kita waktu cuma 10 menit loh, J. Tidak banyak loh. Yang penting jenengan nggak usah ragu dulu, nggak usah grogi. Nggak usah ragu dan grogi. Itu tadi jawaban-jawaban udah ada di situ. Teori-teorinya udah ada di situ. Gitu. Jadi tinggal kreativitas kita masing-masing lah itu nanti. Yang jelas jangan sampai overload untuk waktunya. Usahakan ya kalau 10 menit ya maksimal 11-12 lah. Saya yakin dosen masih memahami kok. Dan ini informasi, kalau katanya sih rahasia enggak ya Bu ya? Dari pihak kampus itu sebenarnya sudah membuat sebuah kesepakatan sih. Kalau mahasiswanya itu jangan nggak kebangetan banget, insya Allah nanti kita akan lulus. Kalau nggak kebangetan banget loh ya. Tuh. Tadi gitu ya Bu Valen ya? Gitu ya Pak Furkon ya? Ya, betul. Yang penting jangan kebangetan banget lah gitu. Insya Allah kita lulus, bisa ikut PPL. Gitu. Yang penting dokumen kita rapi, kita praktek juga PD. Usahakan jangan kayak saya ini Bu agak gelap, nggak kelihatan. Cari tempat yang nyaman, nggak ada gangguan. Jangan sampai waktu ujian kompre ada anak yang jenengan ganggu, nangis, itu nanti nggak akan nyaman. Jadi usahakan waktu itu aja untuk ujian kompre Bapak Ibu ngungsi lah, cari tempat yang sekiranya tidak terganggu seperti itu. Ya. Itu saja dari saya. Saya yakin Bapak Ibu guru tambah bingung. Saya jelaskan apa tadi. Memang gitu, saya kemarin jelaskan juga bingung. Mumet saya itu. Saya lagi ngepel rumah habis hujan. Oh nggih, Bu Devinta gimana? Boleh tanya tidak, nggih? Oh, boleh dong. Kalau jenengan tanya boleh. Kalau Pak Sodik nggak boleh. Tadi kan kita harus praktek atau simulasi selama 10 menit deh, Pak. Ya, 10 menit, Bu. Harus diambil bagian yang menarik menurut kita. Ya. Yaitu harus menyangkut 3 mata pelajaran atau hanya satu. Iya, 3. Sesuai RPP itu. Gitu. Sesuai RPP itu, Bu. Jadi jenengan mengajar nanti, jangan sampai keluar dari RPP. Saya kemarin peer teaching, itu ada satu sintaks terlewat. Lah saya kan dimeniti 10 menit loh Bu. Dredeg saya itu. Lah saya tampil gasik kok kemarin tuh kok. Itu ada salah satu sintaks terlewat. Itu tentang
pengolahan data. Nah, itu nek bisa waktu jenengan praktek kompre itu ada RPP itu yang jenengan pegang. Jadi ngajar karo delok oh bar iki apa ya, bar iki apa ya, bar iki apa gitu. Karena nanti dosen itu akan mengacu dari dokumen yang Bapak Ibu upload gitu. Kan nggak mungkin toh dosen minta, "Mbak, coba RPP-nya dikirim WA." Emangnya jenengan punya nomor dosen itu? Kan enggak. Berarti kan dosen akan mengambil dokumen dari LMS. Kan seperti itu. Nah, usahakan ketika mengajar yang bagian inti itu, 3 muatan pelajaran itu harus sudah terpenuhi. Gitu. Nek kayak saya kemarin, saya udah diberi saran sama Bu Filia. Saya kan pakai kartu cerita. Kemarin saya buatnya tak pisah, Bu. Gambar dulu, baru kartu, nanti baru musik. Itu kelamaan. Akhirnya kartu itu dipakai bahas bahas 3. Bahas agama, bahas kebudayaan, bahas alat musik. Jadi di kartu itu ada 3 gambar. Udah gitu. Itu 10 menit cukup. Saya kemarin praktek 12-13 menit. Itu kemarin hanya persiapan setengah jam itu saya kemarin. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu prakteknya bukan satu mapel loh, tapi tematik loh. Sesuai KD di perangkatnya Bapak Ibu semua. Seperti itu. Gitu Bu Devinta. Ada lagi, monggo. Waktu tinggal 10 menit. Pak, pertanyaan. Ya. Itu kan masalah upload dokumen tadi ya. Iya, Bu, monggo. Kita kan pakainya yang nanti presentasinya yang pakai yang terbaik menurut kita. Ya, yeah. Misalkan itu kan ada 3 dokumen yang RPP 1, 2, 3 itu masing-masing kan misalkan yang satu itu di pembelajaran 1, yang kedua pembelajaran 3, yang ketiga pembelajaran 3 misalkan. Tapi kita mau pakainya yang PB3. Berarti yang nanti diupload duluan itu yang jadikan dokumen 1 itu yang PB3 itu. Iya, betul. Betul gitu ya, Bu, yang kelas A. Bener gitu ya? Pokoknya usahakan yang terbaik itu digunakan yang perangkat nomor 1. Berarti enggak urut enggak apa-apa ya, Pak? Saya kan kita pakainya yang iya, oke. Soalnya saat RPP pertama, saya itu posisi itu COVID. Jadi RPP pertama itu, dokumen pertama itu, saya nggak ikut kuliah. Nggak pernah ikut kuliah. Siap, nggak jarang lah. Saya nggak mudeng tugasnya apa. Jadi RPP itu yang penting jadi gitu, Dok. Itu RPP pertama. Nah, akhirnya RPP pertama itu yang daring, saya ubah jadi luring. Gitu. Jadi pembelajaran saya itu kebalik, Bu. Yang RPP 1 itu saya pembelajaran ketiga. Yang RPP 2 pembelajaran kedua, yang RPP 1 pembelajaran 1. Jadi tak balik itu. Jadi 3, 2, 1 gitu. Lah yang RPP ketiga itu tak jadiin 1. Seperti itu. Yang terbaik. Gitu. Monggo, apalagi? Sampun, Bapak Ibu semua? Oke? Untuk Sudah, dokumen ke RPP itu malam ini ya Pak ngirimnya? Enggak, apa Bu. besok? Sebenarnya besok bisa. Oh iya, Enggak apa-apa, itu enggak ada batasan kok, Bu. Cuma besok itu kan ada dokumen untuk retriknya, Bu. Jadi kan itu kan kita pakainya retrik sih untuk perkuliahan kita ini. Jadi itu kan untuk dokumennya kalau kita belum mengupload dokumen itu, kita kan nggak bisa mengakses dokumen berikutnya. Kan sistemnya kan retrik tuh, Bu. Nah, seperti ini. Besok itu materi kita RTL. Rencana tidak lanjut, ya. Nah, kalau ini review saya belum ngupload, ya saya nggak bisa RTL. Maka dari itu caranya, kita kan diminta 3 RPP itu 3 dokumen. Nah, kirim aja 1, Bu, ini. Dikirim aja 1, enggak apa-apa. Nanti 2-nya hari Sabtu malam. Yang penting kita bisa ngakses dulu untuk 3D5. Ini 3D4 saya kan belum. Misalnya saya ngupload 1 dulu lah. Saya upload. Kemudian saya simpan. Udah, saya keluar. Udah gitu aja. 1 dulu. Yang penting besok saya bisa ngakses rencana tindak lanjut.
Karena sifatnya retrik seperti itu. Seperti itu, Bu. Pak, tapi kalau yang satu diupload nanti kan misalnya belum fix, bisa diedit lagi nggak sih Pak? Yang Bisa, ini, Bu. yang nanti yang kita upload? Bisa. Yang penting Bisa. sebelum kompre, dokumennya jangan sampai berubah lagi, Bu. Berarti ini nanti kita upload di D4 itu, Nggih. yang maksudnya nggak apa-apa, yang penting etok-etok ngupload gitulah berarti, gitu Pak. Ya, tapi nek bisa ya, Bu ya. Nek bisa ya, ya udah jadi aja, Bu. Jangan terus direvisi lagi gitu. Satu aja nggak apa-apa. Satu dulu aja. Atau kalau nggak ya gini aja, RPP yang luring. Nah, luring kan nggak diujikan di kompre. Nah, itu yang diupload Oh, aja. ya. Ya. Seperti itu. Ya. Kayak itu jauh lebih sih, lebih apa ya namanya ya? Aman. Lebih enak, aman. Soalnya kan luring kan nggak diujikan. Iya. Ya, itu ya Bu ya. Ibu Uma, pripun? Ada lagi? Masih 5 menit lagi. Yang RPP berarti satu-satu ya Pak? Apa dijadikan satu? Satu-satu Bu. Nanti ada 3 Oh, berarti dokumen 1 kirim, ya, dokumen 2 kirim, dokumen 3 kirim. Gitu ya. Tapi dokumen 1 itu isinya banyak loh Bu. Isinya ada RPP, ada macam-macam itu loh ya. Najar ya, semuanya komplit. Itu dijadikan berapa itu? Apanya Bu? KB-nya? Bebas Bu. Yang penting kan ada maksimalnya 400 kayak. Maksimal tuh 400. Kalau nggak salah 400 MB. Itu 3 file Bu. Maksimal. Jadi kalau bisa ya MB. Jangan sampai segitulah. Jangan sampai sebesar itu. Kalau nggak salah sih, sebentar coba saya cek lagi agar saya tidak salah menyampaikan. Pak Perdana. Ya, piye Pak Budi? Itu kan 3 file maksimal 400 MB. Yes, betul. 401 MB. Mungkin lah. Yo, yang membuat file kok kayaknya nggak mungkin ya? Mungkin punya kue iso kok. Yang dikompres. Jadi saat durungnya mbok gabungke ya. Sebelum digabungkan file jenengan, itu dicek dulu. Yang paling gede biasanya itu di LKPD sama di bahan ajar. Mesti itu, nggak mungkin nggak. Nek di RPP kok file jenengan gede, berarti ada background nih. Background dihapus, kan RPP nggak usah pakai background. Nggak usah dibuat imut-imut gitu, nggak usah RPP-nya. RPP ku itu cuma 30 KB loh. RPP saya itu cuma 30 KB. Padahal sebelumnya itu 266 KB. Karena ada background-nya. Gitu. Nah, maka dari itu yang diberi background agar mempermudah jenengan juga, itu yang LKPD sama yang bahan ajar aja. Paling mudah lah itu. Untuk instrumen nggak usah, RPP malah nggak usah. RPP jenengan kasih gambar-gambar gitu, bingung nanti dosennya malah. Itu info dari Bu Filia seperti itu. Untuk RPP khusus katanya tidak usah diberi itu tampilan-tampilan. Pak, itu Bu Filia itu bilang yang di WA itu loh baru apa namanya? Yang baru itu loh RPP 3412 12 23 34. Itu berarti kita yang dokumen tiket kita tambahi RPP keempat. Bu, bentar. Ini soalnya Bu Filia juga baru ngirim sih ya, Bu. Ini ya, kan nomor 1, Bu. Nomor 1 tuh RPP dokumen 1. Nomor 2 RPP dokumen 2. Nomor 3 RPP dokumen 3. Nomor 4 tuh LA tadi tuh loh yang rancangan itu sama nomor 5 review. Dah gitu tok, Bu. Bukan RPP 4, bukan. Itu nomor 4, Bu. Waktu tinggal 2 menit. Pun nggih. Gitu. Selanjutnya nanti langsung kita bahas ke grup aja, enggak apa-apa. Oke? Oke ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat walaupun mungkin membuat Bapak Ibu bingung. Itu wajar. Kemarin Bu Filian jelaskan, saya juga agak mudeng. Juga bingung. Tapi minimal kita ada poin-poin untuk cara jawab iki piye ya, seperti itu. Itu aja. Terima kasih atas kesempatan kalian semua, Bapak Ibu semua, kok kalian toh emangnya anak-anak. Bapak Ibu semua sudah kersa hadir. Mohon maaf koordinasi saya dengan Bapak Ibu tidak bisa lancar.
Ya karena terkendala beberapa hal, ya semoga setelah adanya pertemuan ini kita bisa komunikasinya jauh lebih intens ya, seperti itu. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu semua di rumah. Monggo setelah ini bisa lembur yang mau lembur, tidur yang mau tidur, monggo kami persilahkan. Itu saja dari kami, matur sembah nuwun sangat. Wabillahi taufiq hidayah. Suwun Pak Perdana. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Perdana. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemuan Pak Perdana. Sami-sami, Jangan Pak. lupa dikirim itu tadi, Pak. Ya, siap. Setelah ini, Bu.